Shalom sahabat yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, pernah nggak heran ya mendengar bagaimana saat-saat ini Sumatera Utara sering sekali terjadi penutupan gereja, sahabat. Ya cukup mengherankan sih, karena memang dahulu-dahulunya tidak pernah terjadi begini. Dan Sumatera Utara adalah provinsi paling toleransi, sahabat. Di Sumatera ya, paling toleransi. Makanya saudara jangan heran, orang-orang Kristen di sana banyak menolong Muslim untuk membangun tempat ibadahnya. Videonya ada saya upload di bawah itu, bagaimana pendeta, romo, jemaat-jemaat gereja ikut bergotong royong membangunkan masjid untuk orang-orang Muslim. Muslim-Muslim pendatang dibangunkan, karena mereka kan datang dari mana gitu ya, kan nggak ada tempat ibadah, dibangunkan oleh orang Kristen dan pendeta dan romo gereja. Ya, tetapi sekarang kita lihat bagaimana saat-saat ini, sahabat. Banyak sekali terjadi kasus pelarangan ibadah kepada orang Kristen. Bayangkan sahabat, mulai dari anak-anak sudah dilarang ibadah, orang remaja, orang dewasa, bahkan kemarin saudara lihat ya bagaimana video yang saya upload itu, sampai lansia, ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah lanjut usia dilarang ibadah. Itulah Sumatera Utara sekarang, sahabat. Dan saya bingung kenapa di Sumatera Utara terjadi begitu ya. Akhirnya sahabat yang terkasih, saya temukan data-datanya. Ternyata di Sumatera Utara banyak orang murtad, sahabat. Ini penjelasannya dijelaskan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad, artinya keluar dari agamanya di daerah Langkat? MUI menganggap jumlah mereka yang murtad itu tidak sedikit. Persoalan murtad ini memang sering menjadi keprihatinan lembaga atau organisasi Islam di Indonesia. Pihak yang sering menjadi objek kesalahan adalah pihak luar. Dalam hal ini agama yang dijadikan sebagai agama pindahan. Dalam kasus Langkat, katakanlah agama Kristen. Menurut Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, ada dua pihak yang menjadi penyebab mereka murtad. Pertama, pihak eksternal. Pihak eksternal ini mereka sebut kelompok yang memang secara masif menyebarkan agar orang Islam menjadi murtad. Menurut MUI, jalur yang ditempuh adalah melalui pernikahan. Sebab internalnya adalah lemahnya keimanan. Saya melihat bahwa justru faktor internal yang harus kita perkuat jika tidak mau banyak orang Islam yang keluar dari agama mereka. Jika seseorang merasa yakin dan teguh bahwa Islam adalah agama mereka, maka godaan apapun yang berasal dari luar tidak akan mengganggu keberadaannya sebagai seorang Muslim. Karena itu, penguatan ke dalam harus terus dilakukan. Jika orang keluar dari Islam karena perkawinan atau karena persoalan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, menurut saya itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Itu pilihan mereka. Namun hal yang harus menjadi perhatian kita adalah jika seseorang keluar dari Islam, karena mereka merasa jika mereka tidak lagi tertarik dengan pelaksanaan Islam yang dipraktekkan oleh para tokoh, organisasi, dan kelompok mayoritas Muslim di Indonesia. Katakanlah mereka keluar Islam karena seringkali melihat citra Islam yang damai itu dibajak oleh para pengikut menjadi agama yang keras dan tidak toleran pada pihak selain pemeluk Islam itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dari aspek inilah sesungguhnya kita mengetahui bahwa motif orang pindah dari Islam itu bukan disebabkan oleh sebab-sebab material dan iming-iming kehidupan duniawi, tapi ini disebabkan oleh kelemahan kita sebagai pemeluk Islam untuk menampilkan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang pada sesama makhluk di dunia ini. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita harus berbuat apa agar mereka tidak kehilangan keyakinan dan ketertarikan mereka pada Islam. Persoalan ini sekaligus juga bisa menjadi bahan koreksian atas praktik dan perilaku dari kita semua yang kita atasnamakan Islam. Misalnya kita sering menjadi umat yang sedikit judgmental pada perilaku yang menurut kita
tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Keyakinan yang tertutup atau eksklusif inilah yang menyebabkan banyak kalangan pemeluk Islam sendiri yang merasa, kok begini agama saya diwujudkan oleh mereka. Jika kita memiliki kekuatan, maka kita koreksi hal seperti ini. Namun jika kita tidak bagian dari kelompok besar dan bagian dari manusia biasa, maka orang itu akan menjadi cuek dan akhirnya mengumpul menjadi kekecewaan pada diri mereka atas agama yang mereka peluk dan yakini selama ini. Hal yang ingin saya kemukakan lagi bahwa ketika kita bicara pindah agama, kita sering melihatnya dari sudut Indonesia saja, atau dari sudut yang subjektif dari kita sendiri. Sudut pandang ini yang menyebabkan kita sering menyalahkan agama lain yang telah mengambil pemeluk kita. Cara pandang yang isolatif ini perlu kita bongkar. Tahu tidak bahwa dari sekian banyak agama di dunia ini, agama apa yang peningkatannya luar biasa, atau fastest growing, dan menjadi tempat untuk konversi? Jawabnya tidak lain adalah Islam. Tahu tidak bahwa menurut data, mereka yang masuk Islam, terutama dari Kristen, itu berjumlah sekitar 40,8 juta orang Kristen yang pindah ke Islam. Di negara-negara mana itu terjadi? Antara lain adalah di Indonesia sendiri. Salah satu contoh di mana banyak orang Kristen pindah ke Islam. Menurut Pew Research Center, pada tahun 2013 ada sejumlah 2,7 juta orang Yahudi dewasa Amerika yang masuk Islam. Ini jumlah yang tidak sedikit sesungguhnya bagi Yahudi yang masuk Islam. Artinya berbagai studi di atas menggambarkan bahwa orang yang pindah ke agama Islam itu jauh lebih banyak daripada orang yang keluar dari Islam. Itu pun dalam konteks Indonesia. Catatan, perkembangan warga Muslim di dunia ini yang pertambahannya sangat cepat perlu menjadi refleksi bersama agar setiap ada perpindahan agama dari Islam ke agama lain itu tidak mencerminkan keberkurangan pemeluk Islam secara global. Peratapan dan juga menyalahkan pihak atas setiap kali ada orang yang keluar Islam, baik secara resmi maupun tidak, itu justru mencerminkan bahwa kita orang Islam dalam beragama kurang merefleksikan aspek-aspek dasar dari ajaran-ajaran Islam. Apa itu? Bahwa di dalam Islam, orang beriman atau tidak beriman itu dibebaskan. Tidak ada paksaan. Siapa yang yakin, maka yakinlah. Siapa yang ingkar, maka ingkarlah. Sekali lagi, Islam memberikan pilihan pada umat manusia untuk meyakini dan tidak meyakini. Sementara itu, kita sebagai pemeluknya ingin melihat bahwa semua orang harus masuk Islam. Dan jika sudah masuk Islam, maka harus tetap di sana. Tidak boleh keluar, pindah kepada keyakinan lain. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa seandainya umat manusia semua itu disatukan, maka itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah. Namun Allah tidak akan menghendaki itu. Apa yang perlu kita pikirkan sekarang adalah, jika Islam akan menjadi agama di dunia ini dengan pengikut terbesar, lalu apa selanjutnya? Apakah kita sudah cukup bangga dengan jumlah terbesar umat Islam? Ataukah dengan apa yang kita sumbangkan pada kehidupan di dunia ini? Sudah barang tentu orang akan menjawab dua-duanya. Besar dalam jumlah pengikut dan besar dalam jumlah sumbangan kebaikan bagi kehidupan di dunia ini. Saya kira kita harus mulai memikirkan bagaimana jumlah umat Islam yang terbesar, kedua saat sekarang juga menjadi jumlah terbesar dalam hal inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, inisiatif ekonomi perdamaian, dan hal-hal yang membangun bagi kehidupan kemanusiaan. Artinya dalam konteks Indonesia, sejauh mana kita sebagai umat terbesar dan bertambah besar, karena banyaknya yang masuk Islam dari masa ke masa, menjadi tidak hanya besar dalam jumlahnya, namun juga dalam mutunya. Ini agenda kita bersama untuk mewujudkan mutu kelompok yang besar ini. Jika kita bisa membesarkan mutu, maka manfaatnya bukan hanya bagi umat Islam saja, namun juga bagi umat beragama yang lainnya. Sebagai catatan, konversi dari Islam ke agama lain itu memang terjadi, namun dalam catatan era modern ini, konversi terbesar bahkan terjadi dari non-Islam menuju Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita akan membicarakan tentang keadaan saudara kita, yakni umat Islam di Tanah Karo. Bukankah kita sering mendengar selama ini ada rumor ya, ada cerita-cerita tentang ada saudara kita yang murtad dari Islam ya, pada daerah yang murtad dari Islam. Selama ini mungkin kita berpikir, mana mungkin, mana ada, kan begitu kan? Tapi ikhwah, pada pagi hari ini kita akan dengar langsung dari sumber yang valid insyaallah saja,
Nah, yang valid, yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ustadz, saya ingin menelisik lebih jauh. Benarkah ada di Tanah Karo ini saudara-saudara kita yang memang mereka dahulunya Islam, pernah beriman kepada Allah, lalu mereka keluar dari Islam? Mungkin bisa ceritakan Ustadz. Benar Ustaz. Dulu waktu masih kecil saya Ustaz, masih SD, SMP, SMA gitu Ustaz ya kan. Ada suatu kampung itu namanya sekarang dulu Keling, sekarang Desa Merdeka Ustaz. Dulu kami kecil itu Ustaz, mungkin karena masjid kami masih surau, jadi kami dulu kesitulah kami belajar gitu Ustaz, belajar agamanya ke situ dulu Ustaz. Tapi setelah kami membangun masjid, kami udah ada masjid tetap ya kan Ustaz, kami udah nggak ke situ lagi Ustaz. Jadi ada dulu kawan-kawan saya ngaji gitu Ustaz, udah beralih agama dia Ustaz. Itulah mungkin Ustaz. Jadi itulah nanti Ustaz, kalau bisa kami ini Ustaz, mohonlah Ustaz, kayak Ustaz kan udah ada, mungkin ada lebih ilmu dari kami gitu Ustaz, kami pingin ada bimbingan gitu Ustaz, supaya kami di Tanah Karo ini Islamnya lebih kuat gitu loh Ustaz, saya kira Ustaz. Nah, alhamdulillah sahabat, tadi sudah diceritakan sama Ustadz apa tadi? JP Susanto ya, bagaimana ada saudara kita memang yang dulu pernah belajar sama dengan ustadznya ya, tapi ternyata dia pindah kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dengar ya, Ustadz berdua ini sudah ceritakan bahwasanya ternyata di Brastagi itu memang benar adanya saudara kita yang murtad dari agama Islam ya. Kira-kira Ustadz, itu banyak nggak mereka yang murtad itu? Banyak. Berapa banyak kira-kira? Kalau di sana 50%. Masya Allah. Karena dulu apa Ustaz? Kalau awal dulu yang masih kecil kami gitu, ada Ustaz dulu di situ Ustaz. Iya, banyak Ustaz yang membina lagi Ustaz. Jadi Ustaz itu udah meninggal. Belakang ini sudah tidak ada lagi gitu Ustaz. Masya Allah. Salahnya gitu Ustaz. 50% ya di satu kampung tadi. Di satu kampung itu 50%. Ada masjidnya di situ. Ada Ustaz. Ada masjidnya. Itu murtad orang itu tahun kapan? Ada tahun 90-an. 90-an ya. Dia nggak apa gitu, nggak bersama. Kalau tahun sekarang ini masih ada nggak yang murtad? Ada Ustaz. Ada. Ada Ustaz. Iya, karena pernikahan banyakan itu Ustaz. Pernikahan lain agama. Oh gitu ya. Yang perempuan Islam, kalau yang laki-laki ini? Laki-laki ini Kristen. Oh. Makanya itu juga. La haula wala quwwata illa billah. Kita umat Islam. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah mendengar informasinya ya, bagaimana banyaknya orang murtad di Sumatera Utara. Makanya saudara jangan heran, Binjai sekarang lagi keras-kerasnya menentang gereja. Lagi getol-getolnya mereka. Saudara lihat video yang saya upload beberapa kali ini kan. Di Binjai mereka sambil takbir, bersolawat, sampai berkata tidak boleh ada gereja di sini, katanya gitu ya. Mereka melarang orang Kristen ibadah. Ya, itu kan sama dengan melarang anak kecil untuk memuji Tuhan, remaja memuji Tuhan, anak-anak pun mereka larang. Orang lansia, lanjut usia pun mereka larang untuk memuji Tuhan. Miris kita melihat kejadian ini. Hanya karena adanya orang murtad, sahabat. Apa salahnya orang murtad gitu ya? Ya terserah, kita juga mualaf ya terserah. Kalau mualaf disanjung-sanjung, murtad nggak boleh, kan miris sahabat. Seharusnya adil lah gitu ya. Kita juga ada mualaf ya, silahkan pilihanmu. Kamu mau mualaf kek, keselamatan masing-masing. Tetapi kalau ada orang murtad, janganlah kepanasan. Gereja itu tidak pernah memurtadkan orang Islam. Ya, orang Islam murtad itu kebanyakan karena mereka tersandung sendiri dengan adanya ceramah-ceramah intoleran, tersandung sendiri oleh saudara seimannya. Itu banyak loh. Iya saudara yang terkasih, banyak yang begitu. Bukan karena diinjili door to door, rumah ke rumah, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Nggak ada. Yang masuk ke rumah itu saksi Jehovah sahabat. Saksi Jehovah itu bukan Kristen. Mereka menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Saksi Jehovah itu mirip-mirip juga dengan Islam, cuman saksi Jehovah nggak mengakui Muhammad Rasulullah, itu saja. Itu saksi Jehovah itu yang ke rumah-rumah gedor-gedor itu, bukan Kristen. Pertama-tama nanti mereka bawa itu Alkitab orang Kristen. Saya pun nggak tahu kenapa, apa tujuan mereka. Mereka bawa Alkitab orang Kristen. Nah, nanti begitu ditengoknya kita kebingungan. Baru mereka tunjukkan kitab mereka, namanya Dunia Baru. Itulah kitab mereka sahabat.
Kalau orang Kristen nggak ada gedor-gedor rumah, malah nggak boleh. Didoakan, harus didoakan gitu, doakan. Kalau mereka sih sering lihat di TV-TV itu ya, artis-artis itu. Kan sering mereka katakan, ayo dong, bisa asyhadu, bisa dong asyhadu. Sering gitu ya. Kita tonton di podcast-podcast, di TV-TV, kan sering gitu. Ayo bisa dong login kan katanya. Nah, bisa dong asyhadu. Disuruh-suruh orang Kristen untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Iya saudaraku. Bayangkan di TV kita itu ya mulai pagi, siang, malam, mulai dari sinetron, ceramah ya, tentang Islami semua. Sinetronnya saja di bumbu-bumbu Islami, ya kan? Nah, sore lagi nanti ceramah-ceramah, belum lagi di radio-radio gitu ya. Ya sebenarnya orang Kristen kalau dibuat begitu ya lebih cenderung untuk mualaf gitu. Tetapi ya faktanya banyak yang murtad. Seperti ini kan di Sumatera Utara. Oleh karena banyaknya orang murtad, akhirnya gereja yang disalahkan. Apa salahnya gereja? Gereja kan tempat beribadah memuji Tuhan, gitu loh. Nah kalau ada orang murtad ya pikirkanlah kenapa orang bisa murtad. Harusnya kan gitu kan. Apa nih? Apa solusinya? Seharusnya kan begitu. Nah apa yang harus kita perbaiki? Bukan menggeruduk gereja. Justru dengan menggeruduk gereja makin banyak orang murtad. Orang Islam sendiri akan melihat, kok ngeri ajaran kita ini ya. Kok melarang orang lain beribadah. Kok mengurusi tempat ibadah orang lain. Kan jadi begitu jadinya sahabat. Mau cari solusi malah jadi membuat saudara seimannya malah murtad. Kan gitu yang terjadi ya. Nah itu menurut saya sahabat yang terkasih. Jadi banyaknya orang murtad ya itu yang dikatakan MUI saudaraku, banyak orang murtad katanya. Sana dia tunjukkan data-datanya. Bukan salah orang Kristen, bukan salah gereja. Ya kita kan hanya berdoa. Kita hanya menunjukkan bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Oke sahabat yang terkasih, jadilah kitab yang terbuka, Injil yang terbuka bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.